Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Semuanya baik, Alhamdulillah. sehat. Luar Alhamdulillah. biasa. Allah. Tetap Luar semangat. biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak bersama saya. Sebelum kita mulai pembelajaran, dulu hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua, Pak. Hadir semua Masuk ya. semua, Pak. Hadir semua. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semuanya untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, saya minta salah satu di antara kita untuk memimpin membaca doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin membaca doa? Pak Muheri, Pak. Ya, silakan Pak Muheri dipimpin untuk membaca doa. Ya, baik. Kita sebelum belajar, kita baca doa dulu. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita untuk belajar akidah akhlak di kelas 8. Ya. Dan materi kita pada hari ini adalah keistimewaan dan keutamaan tentang Al-Quran, ya, keistimewaan dan keutamaan Al-Quran. Sebelumnya, ada yang tahu apa saja sih keutamaan Al-Quran itu? Halo? Iya Pak, Al-Quran sebagai mukjizat. Alhamdulillah. Al-Quran Al-Quran sebagai sebagai Wahyu doa. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Membacanya ibadah. Ya, benar Jelas sekali. sebagai Pak. Itu semuanya benar semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang subbab, yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Ada yang tahu bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Apakah dia langsung diturunkan atau dia diturunkan secara berangsur-angsur? Bertahap. Dicicil, Bertahap. Pak. Angsur. Angsur-angsur ya. Ya, dicicil, Pak. Dicicil kayak kredit ya. Ya, Pak. Nah, perlahan-lahan. Berapa tahun lamanya Al-Quran itu sampai sempurna dia? Berapa tahun lamanya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur itu? Ada yang tahu? Kurang lebih 23 tahun. Kurang. 22 tahun, Pak. Ya, 22 tahun lebih ya. 22 tahun lebih dan kurang dari 23 tahun. Nah, untuk itu bagaimana dengan penjelasan di dalam Al-Quran itu sendiri? Kita tahu bahwasanya di dalam surah Al-Qadar Allah menyebutkan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana, apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Apakah 22 tahun itu sama dengan Lailatul Qadar semuanya?
Ada yang tahu? Halo? Halo, nggak tahu, Pak. Jadi pada Belajar, waktu Pak. malam Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan secara langsung. Terus adapun diturunkan di buminya itu secara berangsur-angsur, Pak, kalau nggak salah. Iya, benar sekali Pak Muheri. Yang kita kasih apresiasi untuk Pak Muheri. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Muheri. Ternyata Al-Quran itu adanya di tempatnya adalah di Lauh Mahfuz, ya, di Lauh Mahfuz. Dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, ke langit dunia itu diturunkannya secara utuh. Namun diturunkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan secara berangsur-angsur. Oleh siapa? Ada yang tahu siapa yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Rasulullah? Malaikat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jibril. Masya Malaikat Allah. Jibril. Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril membawakan Al-Quran itu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Apa ayat pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iqra, Pak. Al-Alaq, Pak. Al-Alaq ayat 1 Al-Alaq sampai ayat 1 sampai 5. Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Kita menceritakan bagaimana sejarahnya itu, bagaimana sejarahnya surah Al-Alaq itu turun, dan ini sangat masyhur oleh guru-guru ngaji kita juga terdahulu sudah diceritakan juga. Ada yang bisa menceritakannya kembali? Halo? Assalamualaikum. Sudah selesai, Pak. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Ada yang bisa menceritakannya bagaimana kejadian itu? saya tidak bisa, Pak. Ya, Pak Abdillah mau Tidak mencoba bisa untuk saya, Pak. menceritakannya. Tidak bisa ya? Tidak bisa, Pak, saya, Pak. Ya, Coba tapi Bapak kita yang bercerita. pernah mendengar cerita itu ya. Kita semuanya pernah mendengar, tapi namun sulit untuk menceritakannya kembali. Ya, pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah itu seperti biasa pergi ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya. Kenapa? Karena pada sebelum-sebelumnya Rasulullah SAW itu juga mencari sebenarnya apa sebenarnya yang harus dilakukan di dunia ini. Usianya Rasulullah saat itu kurang lebih sekitar 40 tahun. Ya. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengasingkan diri, berpikir, merenung di dalam sebuah gua, ya, di sebuah gua yang bernama Gua Hira. Hiro. ya. Nah, kemudian singkatnya pada suatu malam, ya, muncullah satu sosok yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah. Kemudian sosok itu menyebutkan Iqra. Nah, apa makna daripada Iqra? Iqra artinya baca, bacalah. Sementara kita semua mengetahui bahwasanya Rasulullah itu tidak bisa Membaca. tidak bisa membaca. Dan kejadian ini membuat dia sangat ketakutan sekali.
Dengan sedikit bergemetar, Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Ya, Rasulullah menjawab, saya tidak bisa tidak bisa Membaca. Nah, kemudian Rasulullah disuruh kembali oleh Jibril, bacalah. Nah, kemudian begitulah selanjutnya jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah. Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan kepada istrinya. Ada yang tahu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Khadijah. Ibu Khadijah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah. 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 Nah, kemudian ia diselimuti oleh istrinya. Begitulah sejarah singkatnya. Mungkin nanti akan menjadi penugasan bagaimana sejarah ini, bagaimana kelanjutan daripada sejarah ini untuk kita semua ya. Nanti kita akan jadikan ini sebagai tugas kelompok ya. Nanti kita akan dibagi beberapa kelompok untuk tugas tersebut. Nah, saya mau tanya, kenapa sih Al-Quran itu diturunkannya harus berangsur-angsur? Apa sih hikmahnya daripada Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja? Ada yang tahu? Agar mudah dipahami. Ya, agar mudah dipahami. Kemudian setiap apa yang kejadian yang perlu menjadi bahan pembelajaran, maka diturunkanlah ayat yang berkenaan dengan kejadian tersebut, ya. Nah, dari sini ada yang bisa menarik kesimpulan. Apa yang kita dapatkan hari ini? Saya minta Ibu Siti untuk menarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Silahkan Ibu Siti. Tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertama kali diturunkan itu di Gua Hiro ya. Yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dipahami dan tidak memberatkan. Apalagi ya Pak? Oh, diturunkan kurang lebih selama 22 tahun lebih. Ya, 22 tahun lebih. Begitu Ada kiranya pada dua. Iya, sangat bagus sekali ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Siti. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi terakhir, ya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini diturunkan bertujuan adalah sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat Islam atau orang-orang yang merasa dirinya adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan daripada pokok permasalahan kehidupan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebutuhan itu berlaku hingga saat ini. Diturunkan selama kurang lebih 22 tahun lebih ya, selama 2 periode. Yaitu periode pertama adalah periode ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Mekah ya, yaitu
Ayat-ayat yang berkenaan dengan yang diturunkan di kota Mekah disebut ayat-ayat Makiyah. Ya. Kemudian periode keduanya itu sekitar 13 tahun kurang lebih diturunkannya di kota Madinah. Madinah. Ya, ayat-ayat yang berkenaan dengan diturunkannya di kota Madinah ini disebut ayat-ayat Madaniyah. Madaniyah. Ini saja kesimpulan kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang Amin. mencintai Al-Quran, dan menjadikan Amin. pembelajaran kita ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Amin. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, hendaknya kita kembali membaca doa. Sebelumnya kita membaca doa, kita juga mengakhirinya dengan membaca doa. Kalau tadi Pak Muheri yang membaca doa, sekarang silahkan saya ingin Pak Abdullah yang menutupnya dengan doa. Silahkan Pak Abdillah. Ya, teman-teman kita berdoa bersama. Ya, kafaratul majlis dengan membaca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih untuk kita semuanya. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.